Halo teman-teman pecinta batik, yuk mengenal batik bersama kelompok 3 melalui video ini. Kami akan memperkenalkan batik dengan tema usaha pengrajin batik bertahan di era digital. Sebelumnya, yuk kita kenalan dengan batik. Batik adalah seni tradisional khas Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Batik merupakan teknik pewarnaan kain dengan cara melindungi beberapa area dengan lilin malam, sehingga menciptakan pola-pola yang indah. Proses batik dimulai dari pembuatan motif, pengecatan motif, hingga proses pelorodan atau proses penghilangan lilin. Proses pembuatan batik membutuhkan ketelatenan, keahlian, dan kreativitas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga telah mencapai industri batik. Digitalisasi telah memainkan peran penting dalam mengubah cara batik diproduksi dan dipasarkan. Melalui jaringan luas dan internet, digitalisasi telah memperluas pasar bagi para pengrajin batik, memungkinkan mereka untuk mencapai lebih banyak pelanggan di berbagai belahan dunia. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah para pengrajin dalam mendapatkan informasi tentang tren terbaru, teknik pewarnaan, dan inspirasi desain. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengrajin batik untuk tetap berinovasi dan relevan dalam dunia yang terus berubah. Nah, hari ini kami akan membawa teman-teman dalam kunjungan kami ke salah satu pengrajin batik yang ada di Jakarta, yaitu Batik Pohon. Batik Pohon berlokasi di Jalan Melati 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Ibu Chandra Diana dan Bapak Suroso. Batik Pohon mulai kami dirikan tahun 2009. Waktu itu emang sebenarnya nggak sengaja kita sendiri tuh pengen memproduksi digital dari motif-motif batiknya aja, tapi kemudian berkembang dan akhirnya kami malah tertarik menekuni batik karena kami ingin sekaligus kampanye gitu. Waktu itu yang namanya warna alam buat batik itu masih bisa dihitung jari, dan kita ingin membangkitkan lagi warna alam dari nenek moyang dulu, warna yang sudah ada dari zaman dahulu. Warna batik ya, itu kan warna alam, bukan warna kimia seperti sekarang itu. Nah, itu yang kita ingin bangkitkan lagi, dan waktu itu saya belajar dari Balai Besar Batik di Jogja. Dari awal kita pakai warna ini canting aja ya, tulis, dan selanjutnya kita mulai nambah cap, tapi ini hanya untuk nambah-nambah aja. Jadi dari awal emang batik tulis aja yang kita angkat. Pengembangan dari motif klasik, jadi motif klasik Jogja kita angkat bersama-sama. Ada pengembangan selanjutnya, tapi emang kita dari motif klasik itu, motif klasik Jogja. Seperti ini parang, kemudian ini juga motif-motif klasik, jadi banyak disukai, makanya beberapa desain saya selalu ada, kalau nggak parang ini. Dalam negeri, dan kalau luar negeri belum begitu banyak. Tapi kemarin kebetulan memang beberapa klien, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, kemudian ada yang dibawa ke Inggris gitu. Jadi personal aja gitu. Iya. Dari 375 sampai yang lebih besar itu sekitar 5.200.000. Wow. Iya. Jadi itu juga tergantung kerumitannya dan berapa warna yang ada di situ. Kalau warnanya hanya monokrom aja, itu juga kita nggak ngambil yang banyak. Penyerapan ke pasarnya ini kurang cepet gitu. Kurang cepet. Mungkin karena banyak pilihan di mana-mana sekarang kan, banyak kerajinan batik, juga ada banyak kerajinan lain yang timbul. Jadi persaingannya di situ. Medsos ada, kemudian biasa pameran, kemudian di toko kita ada di Sarinah Bandara Bali sama Bandara Terminal 3. Kalau website
dulu pernah punya, kemudian sempat hilang karena kelamaan nggak diperpanjang dan dibeli orang. Sekarang udah dibeli lagi dan sekarang baru diisi. Pameran kalau di Indonesia ya biasa di JCC. Pernah ke Thailand, terus di Jepang, di Filipina pernah. Saya nggak begitu. Makanya saya bingung juga. Pakai Zoom juga bisa nanti kan sama Bapak. Iya Bu. Tadi juga udah janjian sih sama Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Suroso. Saya pendiri dari usaha kecil batik pohon, batik yang mengkhususkan diri pada batik tradisional menggunakan bahan pewarna alami. Pemanfaatan teknologi digital untuk batik pohon sesungguhnya memang awalnya ketika kami mau memasuki industri batik ini pernah bercita-cita untuk melakukan dokumentasi batik menggunakan teknologi digital, tapi kemudian bergeser kami lebih banyak untuk proses produksi. Pada proses produksi batik, penggunaan teknologi digital khususnya untuk pembuatan desain tidak selalu kami gunakan, tetapi untuk beberapa pekerjaan yang terutama di pengembangan motif ada beberapa pekerjaan yang kami memanfaatkan fasilitas digital dengan menggunakan beberapa program aplikasi komputer untuk khususnya komputer grafis untuk membuat beberapa motif batik. Tetapi penggunaannya tidak selalu hanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan atau pesanan. Sementara untuk penggunaan digital marketing memang untuk batik yang menggunakan bahan pewarna alami, apalagi dengan range harga yang di atas 1 juta, tidak terlalu mudah karena market atau pembeli batik warna alam mereka memerlukan waktu untuk memegang, melihat dan mencoba atau mematu di depan cermin sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi pemanfaatan digital marketing hanya sebatas untuk mengedukasi atau untuk menaikkan brand image saja. Kesulitan utama yang dihadapi untuk produk kerajinan ini masih sangat klasik adalah di pemasaran atau penjualan, karena memang untuk produk kerajinan khususnya yang berbasis tradisi, apalagi batik yang hanya menggunakan bahan pewarna alam, ini market size-nya masih sangat terbatas, boleh dibilang masih niche market. Aspek edukasi terhadap market ini masih menjadi PR besar, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah memang beberapa tahun terakhir ini bersama dengan pandemi COVID terjadi penurunan yang cukup signifikan di penjualan kerajinan batik, khususnya di batik yang menggunakan bahan pewarna alami. Untuk tetap bisa bersaing dan bertahan, kami masih menggunakan channel marketing yang konvensional seperti direct selling, penjualan langsung, menghubungi pelanggan, kemudian mengikuti pameran yang sifatnya offline, atau mengundang calon pembeli potensial untuk berkegiatan di workshop kami, seperti mengundang potensial buyer untuk ikut pelatihan atau pengenalan mengenai batik di workshop kami. Nah, dari kedatangan mereka ini kami bisa mendisplay dan sekaligus menjual produk yang kami miliki. Media yang kami gunakan untuk kegiatan marketing khususnya menggunakan media digital
terutama menggunakan Instagram, YouTube, dan Facebook. Tetapi lebih banyak sekali lagi bahwa media itu kami gunakan lebih banyak untuk mengedukasi market dan menaikkan brand image saja, bukan untuk media tidak menggunakan media tersebut sebagai sarana untuk direct selling. Jadi itu teman-teman, video kami tentang usaha pengrajin batik bertahan di era digital. Kami berharap melalui video ini, teman-teman dapat lebih mengapresiasi keindahan dan makna di balik batik. Batik bukan hanya selembar kain yang indah, tetapi juga sebuah karya seni yang menceritakan sejarah dan budaya Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup dan berkembang di masa depan. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.